gue ada temen yang namanya Hendra. Hendra ini anak orang kaya, bapaknya tajir, orang tuanya tajir, rumahnya banyak di mana-mana. Tapi dia rumah utamanya di Bandung sih, cuma rumah dan vilanya banyak, ada di Subang, ada di Puncak, ada di Pangandaran, ada di Lembang ada, di Tasik ada. Nah, jadi gue sering kali sama teman-teman yang lain itu diajak jalan ke villa-villanya Hendra gitu, jalan-jalan, kadang-kadang ngajak ke itu, ntar tiba-tiba tengah malam gitu, jam 10, jam 11 gitu, Bri cabut, kemana lagi gitu, tiba-tiba nanti ke Ciamis, ke Garut gitu. Itu hobinya Hendra kayak gitu, sampai akhirnya waktu itu malam Jumat, gue ingat malam Jumat waktu itu, malam Jumat beneran. Ini direncanakan, nggak mendadak. Jadi kami itu emang mau jalan ke villa punya Hendra, tapi yang di Tasik. Jadi villanya Hendra yang di Tasik. Waktu itu berangkat tuh berenam kalau nggak salah, jadi yang berangkat itu gue, Hendra, Eka, Bey, Gugun sama Asep, berenam bener. Satu mobil waktu itu, dua mobil, jadi 2 mobil berangkat ke Villa Tasik. Kenapa berangkat Kamis? Ya biar lama aja, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu balik ke Bandung gitu kan, balik ke Bandung lagi, kuliah lagi gitu. Jadi kami berangkat Kamis habis maghrib itu, dari Bandung habis maghrib berangkat ke Tasik gitu. Udah, terus ke Bandung Tasik itu kan santai itu 4 jam ya, 4 jam 3 jam 4 jam lah, kalau santai itu 4 jam lah. Jalanlah kita tuh maghrib, 2 mobil ke villanya si Hendra ini di Tasik. Sampai tuh sekitar jam 10 malam di Tasik gitu. Kalau Tasik itu kan menurut gue kotanya kota apa ya, bukan kota jalan lintas Jawa gitu, bukan. Jadi jam 10 tuh udah sepi, udah nggak seramai Bandung, apalagi Jakarta itu nggak seramai kota besar lah gitu. Jadi jam 10 tuh bener-bener udah sepi gitu kalau Tasik kan. Sampailah kami jam 10. Nah, ini baru pertama kali gue main ke villanya Hendra yang di Tasik, pertama kali itu. Jadi villanya itu di pinggir kota Tasik, nggak di pusatnya gitu ya, dan tempatnya agak tinggi ke atas, jadi nggak setengah jam mungkin dari pusat kota Tasik gitu ya. Jadi di pinggir, terus agak naik gitu, dan tempatnya dingin emang. Entah nama villanya apa, nama daerahnya gue tahu tapi jangan disebut lah gitu ya. Udah, sampailah kita tuh jam 10-an di gerbangnya itu. Jadi villanya ini berbentuk klaster gitu ya, klaster tapi gede gitu, luas gitu klasternya gitu kan. Gerbangnya gede, jadi mau masuk itu ada gerbang tuh, besar banget tuh gerbangnya. Masuklah kami ke situ lewat pintu gerbang itu. Itu ya, maksudnya ini komplek villa yang isinya tuh, villanya tuh besar-besar gitu. Jarak dari satu villa ke villa lain tuh jauh, nggak dempet-dempetan kayak KPR rumah gitu, enggak. Ini jauh, bisa satu villa ke villa lain tuh bisa 50 meter, 100 meter gitu. Jalannya besar, jalannya bagus, villanya besar-besar, ada yang tingkat, ada yang enggak, tapi tetap besar. Halamannya luas banget. Jadi, dan villanya ini nggak berpagar, jadi cuma halaman luas, gak ada pagarnya gitu. Villa besar itu udah. Ini kan bukan akhir pekan ya, masih hari Kamis. Jadi di komplek villa itu sepi, udah nggak ada udah nggak kelihatan orang di luar gitu, sama sekali nggak ada. Jadi kami aja lewati 2 mobil, dan
Dan gue lihat itu yang berisi orang itu, yang lampunya nyala itu cuma 1, 3 atau 4 villa lah gitu. Selebihnya tuh gelap, dan gue yakin tuh kosong gitu selebihnya. Udah jalannya sampai akhirnya sekitar 5-10 menit kemudian barulah sampai di depan villanya si Hendra itu. Parkirlah di depannya, parkir, dan bener loh, jadi sama kayak villa-villa yang lain. Villanya Hendra ini juga gede, tingkat, halamannya luas, dan ketika kami pertama kali datang tuh, gue sempat ke belakang, nggak masuk lewat pintu depan, tapi gue ke belakang ngelilingin villanya. Itu di belakang juga halamannya luas banget halamannya. Tetangga kanan kiri tuh jauh, halamannya luas di belakang, dan di belakang udah pohon besar. Pohon besar itu entah pohonnya pohon apa, tapi besar ya. Itu ada ayunan tali yang kursinya kayu. Bayang ya, ayunan tali di dahan gitu, ayunan tali ke bawah, dan tempat duduk ke kayu. Serem gak sih? Nah, oke, tapi bukan itu sih, keseremannya belum sampai situ. Nah, ketika sampai itu, di situ kita istirahat sebentar, dan tiba-tiba jam 11:30 itu, mau jam 12, tiba-tiba si Hendra ngomong gini, badminton yuk katanya. Lah, badminton tengah malam gini, Hendra? Iya, nggak apa-apa, enak olahraga katanya. Di mana? Itu di GOR, ada gedungnya, nggak jauh kok, kita jalan aja kata Hendra. Sebenarnya males ya, cuma tengah malam badminton, cuma bos besar ngajak jalan, masa kita nggak mau gitu. Akhirnya dengan terpaksa ikutlah, tapi nggak semua. Gugun sama Asep tuh nggak ikut kalau nggak salah. Gugun sama Asep nggak ikut, jadi yang berangkat tuh cuma gue, Hendra, Bay, sama Eka. Berempat jalan kaki lah kami ke GOR. Jauh loh, 1 kilo lah kira-kira. Kalau jalan tuh kan sekitar 5 menit, 10 menit, itu jauh kan jalan kaki. 1 kilo dari villa ke GOR itu, jalanlah kita ke GOR. Nah, yang tengah malam itu, dan bener sepanjang jalan itu yang kayak gue bilang tadi, sepanjang jalan tuh villanya sepi, kosong, gelap di tengah malam, bukan akhir pekan kan gitu. Dan itu paling 1 atau 2 villa yang berisi, itu selebihnya gelap. Gue yakin itu kosong selebihnya. Udah jalan tengah malam, jalan sepi, dingin, kita ngobrol, bercanda gitu kan, sampai akhirnya sampai juga itu di GOR itu. GOR besar, parkirannya luas, tapi parkirannya gelap banget. Parkiran cuma ada pohon-pohon doang buat parkiran mobil tuh depan GOR. Lampu tuh cuma lampu teras GOR aja, lampu terasnya aja. Setelah itu kan masuklah kita ke halaman. Itu bener-bener gelap, asli gelap tuh ya. Masuk ke halaman, terus si Hendra tuh kan nyari juru kuncinya, penjaga GOR itu dia nyari tuh keliling, GOR-nya besar banget, keliling tuh dia nyari juru kuncinya gitu. Siapa namanya lupa gue, pak nyari, nggak ada, kosong, juru kuncinya nggak ada gitu, maksudnya GOR-nya pasti kosong kan gitu. Nah, GOR ini kan bentuknya segi 4, di masing-masing sisi itu ada pintu besar, pintu kaca. Jadi dari pintu kaca itu kita bisa ngintip ke dalam dari pintu kaca gitu. Walaupun dalamnya gelap, tetap aja bisa kelihatan dong dalamnya. Dibantu cahaya dari luar kan dalamnya kelihatan gelap total emang, tapi kelihatan kok ada lapangannya, lapangan luas di tengah gitu kan. Gua ngintip gitu, ngintip di kaca gitu kan, lapangan luas di tengah, ada tribunnya, tribun bawah sama tribun atas gitu kan. Itu kelihatan sampai akhirnya si Hendra ini datang. Kayaknya si bapak penjaga GOR-nya nggak ada deh katanya gitu. Iya, Hendra, di dalamnya juga kosong tuh. Gue bilang, kok tahu? Iya, tadi gue udah sempat ngintip, gue bilang gitu kan. Ya udah, kami duduk di tangga di luar itu. Tiba-tiba Hendra ke pintu kaca itu. Hendra ngintip juga ke pintu kaca itu, ngintip gitu kan ke
ke dalam gornya gitu. Lama tuh sekitar ya 30-40 detik lah, tiba-tiba dia balik lagi, lemas badannya, langsung duduk di tangga pucat kayak habis ngeliat apa gitu. Nanya dong, kami nanya, kenapa Ndra? Enggak apa-apa. Kenapa, ngeliat apa lo? Sampai nyaris nangis tuh Hendra. Akhirnya ngomong, ada kuntilanak katanya. Kuntilanak di mana? Di dalam. Takut dong kami semua kan gitu. Akhirnya gue penasaran, gue deketin tuh pintu kaca, gue intip lah ke dalam gor lewat pintu kaca itu. Sama kayak yang pertama, gue intip lah di pintu kaca itu gitu. Awalnya gue liat ke lapangan kosong, di lapangan kosong, tapi ketika gue lihat tribun atas itu kayak ada yang melayang dari atas, itu terbang gitu, melayang gitu. Merinding lagi gue kalau ingat. Dari atas tuh melayang putih, dari tribun atas melayang turun ke bawah. Awalnya itu gue pikir spray atau tirai warna putih yang lagi dijemur di atas tiba-tiba jatuh. Awalnya itu gue pikir, ternyata kok setelah gue lihat lagi lah, ada rambutnya, ada kepalanya. Jadi itu kuntilanak ternyata ya. Ternyata kuntilanak terbang dari tribun atas, turun sampai ke tengah lapangan, turun diem di tengah lapangan. Itu gue perhatiin terus sampai akhirnya dia berdiri, itu kuntilanak tengah lapangan ngadep ke gue. Disitulah gue langsung turunin tangan, gak ngintip lagi. Gue nengok ke anak-anak gitu kan, gue nggak nengok ke dalam lagi, tapi gue nengok ke anak-anak. Mereka masih ketakutan ngelihat gue ke dalam ngintip gitu, pengen tahu gue ngeliat apa gitu. Udah abis lihat anak, gue balik lagi dong ke pintu, ngintip lagi gue sekali lagi. Ternyata itu kuntilanak nggak ada di tempatnya lagi, nggak di tengah lapangan, udah nggak ada. Tapi pindahnya kemana? Pindahnya ke dekat pintu kaca yang gue intip. Dia berdiri di depan pintu kaca, di seberang gue. Jarak kami tuh paling hanya 2 atau 3 meter, cuma terpisahkan loh pintu kaca. Dia berdiri depan gue, menghadap ke gue, itu kuntilanak, dengan baju putihnya, rambut panjangnya, ngadep ke gue, face to face. Habis itu gue langsung ke tangga, narik teman-teman gue untuk lari pergi dari situ. Itu villanya serem, kompleknya serem, gornya juga serem di Villa Tasik.